Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan membagikan cara mengganti SSD M.2 ke ukuran yang lebih besar tanpa perlu install ulang. Di video ini saya akan mencoba mengganti SSD laptop saya, yaitu sebuah SSD NVMe Silicon Power A80 256GB dengan sebuah SSD yang lebih besar, yaitu Adata XPG S70 Blade 512GB. Aplikasi yang akan saya gunakan kali ini adalah iSunshare Clone Go. Pertama-tama teman-teman download dulu aplikasinya, kemudian install seperti biasa. Setelah aplikasi terinstall, teman-teman bisa close dulu aplikasinya. Selanjutnya adalah menyiapkan SSD target atau SSD pengganti. Pada video ini saya menggunakan sebuah alat bantu, yaitu berupa adapter NVMe to USB 3.0 untuk mengkoneksikan SSD pengganti ke laptop. Teman-teman bisa membeli adapter ini di link yang sudah saya sediakan pada kolom deskripsi. Harganya cukup murah, yaitu di bawah 200.000. Setelah SSD pengganti siap, selanjutnya adalah menghubungkannya dengan laptop. Usahakan dipasang pada port USB 3.0 agar kecepatannya optimal. Setelah terpasang, pastikan SSD pengganti ini terdeteksi dengan baik. Jika belum terdeteksi pada Windows Explorer, kemungkinan belum terformat atau belum dipartisi. Ini biasanya terjadi pada SSD baru. Jika seperti itu, silakan teman-teman buka disk management, pastikan SSD terdeteksi walaupun masih unallocated. Setelah SSD pengganti terhubung dan terdeteksi dengan baik, selanjutnya adalah menjalankan aplikasi iSunshare Clone Go yang sudah diinstal sebelumnya. Terdapat 4 menu utama pada aplikasi ini, yaitu copy, backup, restore, dan disk clone. Nah, yang akan kita gunakan untuk menyalin seluruh isi SSD ke SSD pengganti bersama Windows yang ada di dalamnya adalah menu disk clone. Jadi fungsi ini akan menyalin seluruh partisi yang ada di SSD, termasuk partisi sistem yang biasanya tersembunyi, seperti partisi EV, partisi RSV, partisi sistem C, dan partisi recovery. Untuk memulai disk clone, silakan teman-teman klik menu disk clone di sebelah kiri. Maka di sebelah sini akan muncul deretan SSD ataupun hard disk yang terpasang. Pada laptop saya ini kebetulan terpasang 4 buah disk, termasuk SSD pengganti yang terpasang pada adapter. Pada deretan disk ini akan kelihatan disk yang berisi Windows di dalamnya, yang pada laptop saya ini terlihat sebagai disk 2. Tampilan ini mungkin akan berbeda di setiap laptop tergantung banyaknya disk drive yang terpasang. Untuk memulai cloning, pada bagian bawah pilih source disk, yaitu SSD yang akan kita ganti, yang pada laptop saya ini adalah disk 2. Selanjutnya pilih SSD target atau SSD pengganti, yang di sini terlihat sebagai disk 3, RTL9210B. RTL9210B ini adalah adapter di mana SSD pengganti terpasang. Pada bagian bawah terdapat opsi apa yang terjadi setelah proses clone selesai. Apakah laptop akan shutdown, restart, atau hibernate. Untuk opsi ini dikosongkan saja. Jadi nanti laptop akan kita shutdown secara manual setelah seluruh proses clone selesai. Nah, jika SSD yang akan diganti dan SSD pengganti sudah dipilih dengan benar, proses disk clone bisa dimulai dengan mengklik tombol start di pojok kanan bawah. Setelah diklik, akan muncul jendela kecil yang berisi informasi bahwa SSD pengganti yang dalam hal ini disk 3 akan diformat. Klik yes untuk memulai clone. Nah, di sini akan ada sesuatu yang membuat kita panik kelimpungan, yaitu setelah klik yes tadi dan proses berjalan, source disk dan target disk akan berubah. Yang di sini tiba-tiba sudah berubah menjadi disk 0 sebagai source disk dan disk 1 sebagai target disk. Tetapi tenang saja, ini kemungkinan adalah bug aplikasinya. Proses clone akan tetap terjadi antara disk yang sudah dipilih sebelumnya, yaitu disk 2 dan disk 3. Tunggu proses clone ini hingga selesai. Lama tidaknya proses ini tergantung dari besarnya isi source disk. Semakin besar akan semakin lama. Nah, jika sudah muncul jendela kecil yang menyatakan proses completed successfully, artinya proses disk clone sudah berhasil. Klik OK, kemudian aplikasi iSunshare Clone Go sudah bisa ditutup. Setelah itu, laptop bisa kita shutdown untuk langkah selanjutnya, yaitu memasang SSD pengganti ke dalam laptop.
Setelah SSD pengganti terpasang dengan baik, selanjutnya laptop kita hidupkan kembali untuk memastikan proses cloning berhasil. Jika laptop berhasil masuk Windows dengan normal tanpa error, maka proses penggantian SSD dengan cara clone disk sudah berhasil. Akan tetapi ini belum selesai karena masih ada satu langkah lagi. Apakah itu? Yuk kita lihat pada disk management. Karena kita mengganti SSD ke ukuran yang lebih besar dengan cara clone disk, maka di sini akan ada sisa partisi yang masih unallocated. Nah, di sini teman-teman bisa memilih dua opsi. Yang pertama, menggabungkan sisa partisi ini ke local disk C, sehingga seluruh SSD terpakai sebagai drive sistem Windows. Kemudian yang kedua adalah menjadikan sisa partisi yang unallocated ini menjadi sebuah partisi baru yang bisa digunakan sebagai data storage. Pilihan yang paling gampang adalah yang kedua, karena kita tinggal membuat partisi saja dengan cara klik kanan partisi unallocated, kemudian pilih New Simple Volume, lalu muncul jendela. Klik Next saja sampai selesai, maka partisi baru akan tercipta. Namun jika menginginkan opsi pertama, teman-teman memerlukan bantuan aplikasi manajemen partisi, seperti Minitool atau Aomi Partition Assistant. Karena proses penggabungan partisi unallocated ke partisi sistem C tidak dapat dilakukan pada disk management. Untuk opsi pertama ini akan saya buat di video yang lain karena prosesnya cukup kompleks. Oke teman-teman, dengan demikian proses penggantian SSD ke ukuran yang lebih besar sudah berhasil, yang mana sisa partisi dijadikan partisi baru sebagai storage data. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like videonya, dan jangan lupa share ke media sosial teman-teman. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.